Gue tahu investasi saham semenjak 4 bulan lalu kayaknya. Kenapa investasi saham? Tentunya nama juga investasi, pengennya kan mau menghasilkan hasil yang lebih tinggi nih. Cobain profit waktu itu ya, walaupun 1.000-2.000 lah ya. Cobain sekarang investasi karena investasi itu perlu untuk masa depan lo. Halo, nama gue Muhammad Alif Ramadan dan usia gue 17 tahun. Kesibukan sekarang sekolah sama magang. Halo, nama saya Sandra, usia 35 tahun. Pekerjaannya pegawai swasta di suatu perusahaan sekuritas. Nama gue Sokio Yulianto, umur 26 tahun, pekerjaan di karyawan swasta sebagai desain grafis. Halo, kenalin aku Mary Putri, usia sebulan lagi 26. Kesibukannya sebagai salah satu karyawan swasta di perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal. Nama gue Wildan, umur 30 plus. Saat ini di perusahaan swasta, kebetulan di bidang investasi. Gue Yola, usia 23 tahun dan kesibukannya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Gue tahu investasi saham semenjak 4 bulan lalu kayaknya. Taunya tuh dari kebetulan gue magang di salah satu sekuritas bergerak di saham pastinya sih. Kalau investasi saham tahu dari 5 tahun lalu. Tahu dari mana ya? Dari pekerjaan sehari-hari. Pastinya tuh setahun yang lalu dan taunya itu dari lingkungan, dari internet juga, dari teman-teman juga sih. Ya sekitar 2 minggu lah ya, kayaknya gue pas lagi jalan sama cewek gue tuh pas mau nonton lah, kalau nggak salah. Nah cewek gue ngasih tau dong nih ada investasi, coba deh kamu belajar buat masa depan kita, katanya kayak gitu. Ya udah akhirnya gue kepoin deh tuh investasi kayak gitu. Tahu investasi saham udah lama banget sebenarnya, tapi baru mulai terjun itu 3 tahun lalu. Tahu dari mana ya? Karena kerja di perusahaan yang berhubungan dengan saham, sayang aja gitu ilmu yang tiap hari didapat nggak diaplikasiin. Investasi saham itu dimulai tahun 2010, tapi sebenarnya udah masuk dalam dunia investasi itu bekerja ya, itu 2009, tapi akhirnya baru berani di 2010. Jauhnya ya karena saya bekerja di perusahaan investasi saham sih. Kan gue magang di sekuritas ya, kayaknya sayang aja gitu kalau dapet ilmu tapi nggak dipakai. Tujuannya buat financial freedom, terus kayak nabung-nabung juga. Kenapa investasi saham? Tentunya nama juga investasi, pengennya kan mau menghasilkan hasil yang lebih tinggi nih kalau misalnya buat ke depan. Dan juga kenapa investasi supaya untuk financial freedom. Mulai itu karena perlu dan kebetulan banyak masukan-masukan dari teman, jadi mulailah coba investasi gitu. Biar masa depannya cerah, gemilang, gemintang, bagai matahari. Pada saat itu nyambung tuh, makanya tuh seiring berjalannya waktu nih gue kepoin tuh akhirnya investasi mau apaan sih, gue perdalamin dulu tuh apaan sih emang tujuannya buat apa, karena gue nggak mau duit gue tuh kepake buat hal yang sia-sia kayak gitu. Ya udah akhirnya gue belajar, akhirnya tujuannya ya buat masa depan gue dengan cewek gue, seperti itu. Tadi yang mulai investasi saham ya karena emang kerja di perusahaan yang berhubungan dengan saham, terus tiap hari dapat ilmu baru ya harus diaplikasiin. Tujuannya biar nanti duit yang ada sekarang harus berkembang dong, biar nanti bisa dipakai buat biaya bantu-bantu pasangan, buat biaya nikah sama beli rumah gitu. Awal mula investasi saham, ya karena saya kerja di perusahaan investasi gitu ya, jadi harus tahu nih produknya yang dijual dan bisa merasakan sendiri bagaimana investasi saham itu. Dan akhirnya pas dijalanin, tujuannya jadi, ternyata tujuannya ini bisa nyari uang gitu. Bisa nyari side uang lah gitu, uang sampingan gitu, walaupun nggak terlalu banyak dan walaupun beresiko, tapi bisa jadi sampingan cari uangnya. Kesusahan milih saham yang mana yang benar-benar pas, yang benar-benar bagus fundamentalnya untuk investasi. Kayaknya excited gitu, kayak punya perusahaan walaupun satu lot doang. Ijoin Porto. Soalnya gimana ya, kalau baru pemula kan rugi terus
seneng karena untung gitu. Karena saat itu tuh pertama coba dan langsung untung, jadi seneng dan mau coba-coba terus gitu. Kesulitan pasti sih karena awal banget kan, jadi kesulitannya pasti ada. Nah, pertama pas kali yang gue rasain kan pertama banget yang gue cobain profit waktu itu ya, walaupun 1.000-2.000 lah ya, tapi lumayan cuy gitu kan, karena modal gue kan cuma sedikit pada saat itu kan. Gue jadi berpikir untuk ke depan gimana kalau misalkan gue modalnya banyak, pasti untung gue semakin banyak kayak gitu. Kesulitan lumayan sulit ya, karena kalau ngeliatin orang-orang nonton kan harus ada apa namanya strateginya. Kalau gue berdasarkan feeling pada saat itu, jadi gue kayak ya udah kok feeling gue kayaknya ini bagus nih, ini kayak macam perimbuan gitu sih lah waktu itu. Pertama kali coba investasi saham itu pastinya deg-degan, tapi seru banget karena sempat ngerasa pas awal-awal investasi saham tuh market lagi bullish banget, jadi beli saham apapun ya udah pasti untung. Nah di situ rasanya happy banget gitu. Awalnya tuh nggak merasa kesulitan, justru kesulitannya setelah bulan ke-6. Bulan ke-6 itu market mulai balik ke arah bearish, baru merasa kesulitan di saat itu sih. Pertama kali transaksi saham itu pasti ada rasa ketakutan pasti, karena namanya apalagi saat itu bukan uang yang memang uang nggak kepake ya, artinya uang itu terpakai, tapi adalah rasa ketakutan. Tapi karena memang sekarang kan saat itu ya, sampai sekarang pun gitu ya, ada tuh yang namanya informasi-informasi, edukasi-edukasi gitu ya, jadi ya udah kita bisa tanya-tanya. Ya jadinya rasa ketakutannya itu agak sedikit, jadinya lebih berani, dan yang dirasakan ya enjoy aja sih. Kesulitan sih pasti ada, kesulitan untuk memilih saham yang kira-kira bisa menghasilkan profit atau cuan gitu ya. Tapi kan ya balik lagi, ada edukasinya, ada kita bisa lihat mungkin ada berita-beritanya, ada sekarang lagi tren trading idea gitu ya, yang kita bisa lihat gitu loh, trading idea nanti tinggal, tapi nggak harus kita ikutin juga, kita harus telaah lagi gitu. Kalau misalkan memang trading idenya oke, baru bisa kita ikutin. Itu kadang ini juga ikutin trading ideas dari investasiku, terus lihat nih di indeks syariah dia masuk apa enggak. Kalau enggak gue beli sih, walaupun udah ada kayaknya bakal naik nih gitu, tapi nggak ada di syariah gimana ya. Nah kalau misalnya dulu nih awal-awal saya milih sahamnya yang biasa bisa kita lihat sehari-hari nih, yang kayak misalnya Indomie gitu kan, orang-orang pada makan tuh. Nah saya cari tuh sahamnya apa, ada saham Indofood. Nah mulai cicil beli kayak gitu. Dan kapan belinya, dilihat nih harganya kira-kira lagi turun apa lagi naik. Kalau misalnya lagi sedang naik-naiknya, paling tunggu turun dikit lah, baru ambil, baru beli gitu kira-kira. Kalau misalnya dari fundamentalnya, saya lihat laporan keuangannya. Jadi si perusahaan ini, si emiten ini profit terus nggak tiap tahun, terus tiap tahun profitnya naik terus nggak, terus ada utangnya nggak, utangnya melebihi capai nggak, seperti itu. Terus nanti kalau saya sudah ketemu nih sahamnya apa, terus saya cek harga sahamnya masih murah apa udah mahal, dan saya ceknya ntar pakai teknikal. Jadi saya lihat grafiknya kayak begitu, terus sekarang posisi harganya di mana, di level support apa di level resisten, supaya saya tahu masuknya pas di berapa gitu. Awal-awal itu searching dulu perusahaan yang kita mau beli sahamnya. Itu searching dulu gimana background-nya dan lain-lainnya itu. Jadi itu menjadi tolak ukur gue buat beli suatu saham. Kan awal-awal gue kayak gitu kan, kayak berdasarkan feeling aja nih, tapi makin kesini gue jadi tahu, ada harus gue perhatiin nih, apa-apanya aja nih, biar gue itu nggak rugi gitu. Gue jangan ikut-ikutin temen doang nih, apa kata teman gue ikutin, nggak bisa kayak gitu. Jadi sekarang gue lebih berpikir strategis lah untuk kedepannya kayak gitu. Untuk nentuin saham yang mau dibeli, yang pastinya analisa dulu ya, dan udah punya beberapa saham yang udah jadi kayak pantauan gitu. Misalkan ada 20 saham yang udah mainnya di 20 ini terus aja. Terus ditambah lagi sekarang karena ada trading idea, ya cocokin analisa punya sendiri sama trading idea, kalau cocok gas beli. Nentuin saham yang dibeli, pertama pastinya kita, kalau gua pribadi gitu ya lihat dulu nih uang kita tinggal sisa berapa gitu ya, terus tujuan kita mau targetnya berapa bulan gitu ya. Nah setelah itu baru kita tuh milih sahamnya, kita lihat dari sisi analisanya. Balik lagi kan udah ada trading idea yang suka dikasih, tinggal kita telaah lagi dari analisa teknikalnya mungkin ya.
Ada, kalau dulu pengalamannya masih buta jadi suka langsung beli gitu. Nggak taunya pas beli harganya turun, minus deh. Dan minus jadi rugi. Kadang juga udah beli saham, nungguinnya lama banget, nggak tahu harganya di situ-situ aja, nggak bergerak-bergerak. Ya bosen kan nungguinnya, ya udah cut loss jadi rugi. Nyangkut tuh kayak beli, terus abis kita beli tuh perusahaannya turun gitu. Jadi seakan-akan kita ngerasa pas kita beli kok sahamnya turun, kenapa ya? Nggak tahu juga sih. Pengalaman yang nggak enak itu, rugi. Waktu itu sempat beli saham dan nggak searching dulu, langsung aja gitu iseng beli karena lihat dia lagi murah dan pesen deh beli. Ternyata setelah beberapa hari rugi. Nah, pengalaman yang gak enak ada nih kebetulan. Gue dapat referensi dari teman gue, sok ambil ini, sok. Totonya gue langsung turun cuy. Jadi nggak bisa keluar ini gue. Tahan kayak gitu. Itu nggak enaknya sih. Jadi jangan ikut kata temen deh, feeling aja mendingan. Pengalaman gak enak ada ketika iseng-iseng ikut beli saham yang udah IPO 3 hari. Jadi udah naik arah-arah, hari ketiga masuk, dibanting sehari 25%. Karena dulu kenaikan sama penurunan masih sama nih di level 25%, jadi sehari rugi hampir 20%-an. Ada pasti selama dari 2010 mulai investasi sampai sekarang. Tapi bukannya bermaksud sombong, tapi maksudnya pengalaman gak enaknya pasti ada rugi. Tapi kerugian itu bisa ditutupi sih akhirnya. Soalnya gue yakin sahamnya bakal naik, apalagi gue investnya di blue chip kan. Ada beberapa yang di blue chip, terus udah pengen akhir tahun juga, jadi kemungkinan kan window dressing nih. Semoga sih. Karena investasi saham itu sebenarnya investasi yang paling gampang, terus paling liquid, terus paling murah, bisa modalnya dari 100.000. Terus kalau mau investasi juga registrasi online sehari jadi, bisa langsung investasi. Pokoknya paling simple lah dari segala bentuk investasi. Dan hasilnya juga returnnya lumayan tinggi ya dibanding investasi yang lain. Perlu, dan ruginya baru 1 kali. Jadi yang lainnya masih oke. Jadi terus. Nah, kenapa gue masih tetap investasi? Karena gini, kan gue berpikir untuk ke depan kan. Gimana caranya supaya gue nanti sama pasangan gue nih hidup yang akan lebih enak seperti itu. Jadi kita harus bisa memanajemen keuangan kita gitu. Kita itu nggak boleh hedon gitu kan. Walaupun kita milenial, kita juga harus berpikir ke depan nih. Supaya jangka panjang kita nanti pas tua nanti, kita punya tabungan sendiri gitu. Ya karena nggak enaknya lebih sedikit daripada enaknya. Maksudnya itu kan emang kondisi dimana gue nggak tahu nih gue beli saham apa, asal iseng-iseng aja masuk. Nah kalau kita punya analisa yang benar kan, ya bahkan sampai 100% pernah Porto beli satu saham ya nunggu berapa bulan 100%, coba bayangkan. Ya tadi, karena ternyata walaupun rugi, tapi kalau kita udah makin lama, makin belajar, kita makin paham analisanya, akhirnya kerugian itu bisa ketutup dan akhirnya bisa lebih hati-hati dan malah jadi bisa profit gitu. Daripada duitnya buat nongkrong, mabok ya anak muda ya. Mending beli perusahaan ya kan? Keren gak sih? Keren gila. Walaupun lo ke perusahaan itu nggak bisa masuk ke perusahaan kayak, woi gue yang punya, nggak bisa kan? Tapi ya keren aja gitu punya satu lot. Ya naik untungnya 500 perak, nggak apa-apa lah. Nabung-nabung dikit-dikit. Kalau yang belum terjun ke investasi, sebaiknya sudah mulai mencoba melirik. Tapi harus pelajari dulu, harus bekali dulu pengetahuan kita tentang investasi biar nggak salah langkah. Kalau misalnya sudah mantap, ya investasi mulailah dari sekarang. Belajar dulu, jangan tiba-tiba pakai feeling atau tiba-tiba lu banyak duit langsung taruh, jangan kayak gitu cuy. Mending lu cari tahu dulu nih perusahaan apa nih apa. Intinya tuh lu bisa dapat profit berapa, intinya uang yang lu pakai misalkan 1 juta, jangan sampai ini 1 juta bisa berkurang. Minimal tuh harus tahu detail-detailnya. Kasarnya 500 perak tuh kemana, terus ini bakalan apa, adminnya berapa, tuh harus tahu cuy. Karena itu penting banget. Dan nanti kalau misalkan udah tahu semua, baru mulai investasi. Ya, pesan-pesan buat teman-teman yang belum mulai investasi saham, dimulai dulu aja. Paling sederhana, coba buka rekening dulu, masukin duit seadanya dulu deh, 100.000, 200.000, dan yang pasti belajar sih, karena
untuk mau dapat duit ya pasti harus belajar dulu. Dan wadah belajar juga sekarang udah banyak. Jadi teman-teman jangan takut mulai. Kalau kata salah satu online shop nih, mulai aja dulu gitu. Untuk yang belum transaksi saham ya khususnya atau investasi gitu ya, ayo kita investasi saham. Mungkin kalau dari gue sih jangan takut, jangan dengar kata orang, jangan dengar pom-pom kata orang gitu ya. Kalau investasi ataupun transaksi di saham itu menakutkan, enggak kok, enggak seperti itu gitu. Yang pasti sekarang edukasinya sudah terbuka, analisanya, pembelajarannya pun sudah terbuka. Jadi nggak usah takut. Cobain sekarang investasi, karena investasi itu perlu untuk masa depan lo.